Ya, senang sekali pemirsa, saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ulo Mandi Nisor Lemari. Sebenarnya ungkapan ini adalah sebuah sanepan yang nantinya akan ditujukan pada seorang pemimpin. Bagaimana Ulo Mandi Nisor Lemari ini hubungannya dengan kepemimpinan. Nah, tentu tema kali ini kita perbincangkan dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Ki Irianto Hendali. Sugeng rawuh Ki Irianto. Hatur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali saja bincang-bincang ini tentang Ulo Mandi Nisor Lemari, hubungannya dengan kepemimpinan. Tetapi sebelum kita berbincang, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan tatan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah gunane wong luput, genia temahan tirta maling ado tanono arah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya, kita awali perbincangan kita pada malam ini Ulo Mandi Nisor Lemari. Tetapi sebelum berbincang, saya menyapa dulu kepada Ibu Laras dari Singosari yang selalu mengirimkan foto ketika nonton Setitik Pencerahan. Juga Mbak Leoni. Nah, Mbak Leoni ini yang dulu saya sebut etnis Tionghoa tapi senang dengan budaya Jawa. Irianto. Terima kasih kehadirannya di Setitik Pencerahan. Mudah-mudahan malam ini juga penjenengan menyaksikan, menyimak acara Setitik Pencerahan. Nggih, Ki Irianto. Ulo Mandi Nisor Lemari. Tadi saya mengatakan ada hubungannya dengan kepemimpinan. Kira-kira benar apa tidak atau bagaimana, Ki Irianto? Ya, itu diantara risiko apabila seorang pemimpin berbuat sesuatu yang menyimpang. Oh, itu akibatnya. Ya, akibatnya. Kalau begitu pemimpin sendiri apa, Ki Irianto? Kalau kita bicara pemimpin, ya, gampangannya. Pemimpin itu dari kata-kata mimpi. Pemimpi. Oh, ya. Mimpi. Mimpi. Ya. Tapi mimpinya pemimpin dalam konteks budaya Jawa itu, mimpi kan dibagi 3. Titioni, Gondoyoni, Puspo Tajem. Ya. Jadi mimpinya jangan mimpi yang Titioni, jangan mimpi karena impen-impenan. Saya kepingin kota Batu, saya kepingin kota Malang, saya kepingin Kabupaten Malang seperti ini. Ya. Tapi dia tidak apa betul seperti apa kondisi 3 wilayah tadi. Iki jenenge impen-impenan. Titioni itu. Nanti ada itu calon-calon pemimpin itu mengatakan kota Batu akan saya jadikan begini, kota Malang akan saya jadikan begini, kabupaten saya jadikan begini. Tapi dia tidak melihat realita di lapangan. Itu namanya impen-impenan. Menarik sekali ini rame. Jangan-jangan impen-impenan. Impen-impenan yang banyak impen-impenan. Karena kalau kita dengar di lapangan dari waktu ke waktu, jarene ngene, buktine kaya ngene, jarene kota Malang ora banjir kan begitu ya. Nanti kalau saya jadi wali kota,
maka banjir akan hilang. Tambah hilang jalan-jalan itu ya kena banjir. Ketutup, ya. Ini orang impen-impenan, mimpi di sore hari. Ya, maka pemimpin itu hendaknya minimal mimpinya itu tengah malam. Ya, gondoyoni, artinya sudah ada bau-bau bisa dicapai dengan usaha keras seorang kepala daerah. Atau mimpinya itu pagi hari menjelang, katakan menjelang subuh ya, puspo tajem, data sudah lengkap, dana sudah lengkap, sudah dihitung semua, maka mereka bisa mewujudkan dengan gampang ya, karena sudah dihitung semuanya. Inilah yang disebut dengan pemimpi ya, gampangannya pemimpin. Definisi katanya sesederhana itu ya. Kalau kita berbicara definisi katakan kampus ya, pemimpin itu watak sifat seseorang yang mampu untuk mengelola sumber daya, baik itu sumber daya fisik maupun sumber daya non fisik ya, terutama dalam rangka untuk mempengaruhi kemana pembangunan itu akan dicapai, dilaksanakan. Ya. Maka sering kita dengarkan seorang pemimpin itu kalau dalam pendapatnya leluhur Nusantara itu kan pemimpin itu kan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ya, ini penting. Jadi pemimpin itu tidak hanya orang mimpi, ya, itu tidak hanya di depan, ya. Satu saat dia harus ada di tengah-tengah masyarakat. Satu saat dia ada jauh dari masyarakat di belakang, ya. Sehingga seolah-olah yang menjadi pemimpin itu masyarakat, ya. Aku adalah kamu. Biarkan masyarakat saya yang tampak kemajuan itu, yang bisa jadi mengalahkan saya sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi sebenarnya seorang pemimpin yang benar itu brandingnya sudah selesai. Jangan menjadi pemimpin lagi branding. Ya. Setelah jadi pemimpin atau sebelum atau ya sebelumnya kita branding ini. Iya, sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya. Sehingga dulu Mas Samsu di zaman raja-raja Nusantara ini ada yang disebut dengan Yuwa Raja. Ya. Itu seorang pemimpin dididik dulu. Seorang pemimpin itu berpengalaman di tempat itu. Ya, meskipun dia bukan pemimpin formal, tapi secara informal dia paham betul, karena dia mengikuti gerak perkembangan zaman di daerah itu. Sehingga kalau nanti mencari pemimpin, milih pemimpin, diantaranya yaitu sing wis tahu itu ya. Seperti apa track record dia di lapangan? Apakah beliau itu memang orang-orang yang paham dengan kotanya, kabupatennya, sebelum sekarang tiba-tiba dia mencalonkan diri sebagai pemimpin. Ada kata-kata indah masa lalu itu bahwa seorang pemimpin itu sebagai pangreh praja atau sebagai pamong praja. Pemimpinnya hanya memerintah saja, gampang itu. Mas Samsu sekarang mencalonkan, terpilih, ya sudah, tinggal merintah masyarakat. Tapi apakah Mas Samsu mampu untuk menjadi pamong? Tanda tanya besar ini. Ya, kenapa ada suara-suara yang tidak begitu kondusif di dalam seseorang menjalankan kepemimpinannya? Karena beliau-beliau tidak pernah, masyarakat tidak pernah merasakan keindahan dididik oleh pemimpinnya. Nggak pernah merasa diemong. Ya. Apalagi sebelumnya.
Jadi kalau sekarang itu akan ada namanya pilkada, calon-calon itu pernah nggak berjasa buat kotanya ya? Maksimal itu. Ya. Minimal pernah berjasa nggak ya dalam kehidupan orang sederajat saya ini? Apa yang sudah dia kerjakan? Menarik ini. Ya, itu kan identik dengan ngemong masyarakat. Wis tahu ngemong, sehingga pada waktu dia menjadi pembantu, katakan begitu ya, menjadi pemimpin, itu betul-betul sudah hafal. Ya, medannya sudah tahu. Medan sudah hafal. Masyarakatnya akan saya perlakukan seperti apa? Akan saya perintah seperti apa? Manut. Karena tugas pemimpin itu diantaranya harus mampu mengendalikan masyarakat sesuai dengan budayanya. Batu dengan Malang beda, dengan kabupaten beda. Nilai yang disandang oleh masyarakatnya. Berarti itu yang harus dipunyai seorang pemimpin. Nah, kalau di sini calon pemimpin, ya, calon pemimpin harus tahu semacam itu. Ya. Nah, sekarang kalau berbalik Irianto, ketika masyarakat ini sama sekali tidak mengetahui tentang rekam jejak daripada para calon, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara ini pilkada mestinya ya rekam jejak itu adalah tokoh-tokoh panutan. Ya, tokoh-tokoh panutan kita di segmen berikutnya, Irianto. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ulo Mandi Nisor Lemari. Ya, Irianto tadi ketika kita balik, bagaimana ketika masyarakat ini tidak tahu sama sekali rekam jejak calon-calon yang akan dipilih, bagaimana Irianto? Ya, jadi begini. Cara berpikir masyarakat kita itu kan masih cara berpikir ketokohan. Ketokohan. Jadi saya sebagai masyarakat awam terhadap calon itu bisa jadi akan mengikuti Mas Samsu. Karena Mas Samsu yang saya percaya sebagai orang yang paham tentang itu. Nah, ini khususnya untuk masyarakat yang ada di bawah sana, ya, khususnya di pedesaan. Kalau di katakanlah kalau di kota-kota itu ya di kota-kota pinggiran lah, kira-kira itu. Jadi ini menentukan tokoh-tokoh ini, ya, baik buruknya pemimpin terpilih nanti, juga kita bisa memuji atau menyalahkan tokoh-tokoh ini, ya, karena memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kehendak pemimpin itu seperti apa. Ya. Karena apa? Karena masyarakat yang tidak paham tentang track record, tentang kondisi calon yang sebenarnya, itu kan beliau tidak bisa berpikir secara ilmiah. Ya. Kenapa? Karena materinya nggak tahu, orangnya nggak tahu, siapa calon si A, si B, si C nggak tahu. Kalau sudah nggak tahu, nggak bisa. Ya, matematika nggak bisa. Nggak bisa. Ini peran dari tokoh-tokoh masyarakat betul-betul diharapkan tidak, istilah Jawa itu ora kengguh saking pekewuh. Artinya tokoh-tokoh yang tidak terpengaruh oleh bahaya yang akan menggeser keyakinan dia. Ya. Jika demikian, bagaimana hubungan pemimpin dengan kedaulatan rakyat sendiri, Irianto? Iya, kalau kita berbicara kedaulatan itu kan pemimpin itu ya rakyat. Yang mimpin negara, yang mimpin daerah itu ya warga wilayah itu. Ya. Makanya ini sebenarnya menjadi agak lucu, ya. Pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, ya, yang
biasanya kita lakukan dengan cara apa, istilahnya pilihan wakil kita. Sekarang kan kita tidak punya wakil untuk memilih. Langsung ya? Langsung. Ya. Ini kan banyak dibicarakan orang, bagaimana dengan Pancasila kalau apa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya langsung sekarang. Musyawarah dan perwakilan tidak ada, misalnya. Karena DPRD atau DPR RI sudah tidak punya hak ya sebagai wakil rakyat. Satu sisi ini sebenarnya sangat fundamental untuk menghindari tadi itu. Ada masyarakat-masyarakat yang tidak paham seperti apa sih kepala daerah yang akan saya pimpin. Dan itu lebih banyak, Pak. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ini yang menjadikan masa lalu menjadi kepala daerah itu harga mahal. Ya, miliatan. Ya. Karena apa? Karena berusaha untuk mempengaruhi cara berpikir orang yang tidak tahu dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh undang-undang sebenarnya. Ya, dengan uang macam-macam. Ya. Makanya sebenarnya kita selalu berusaha kembalikan lagi perwakilan itu. Dan dapatkan wakil-wakil yang kompeten. Indonesia sekarang memang dalam apa ya Mas Samsu? Kalau dikatakan zaman Kaliyogo itu ya buktinya masyarakatnya yang masih makmur ya. Tapi kalau bukan Kaliyogo ya buktinya korupsi apa marak ya. Semacam ini. Jadi harapan kita kedaulatan di tangan rakyat itu bahwa orang yang kita yakini mampu memimpin bangsa ini, memimpin daerah ini betul-betul atas dasar aspirasi masyarakat. Hubungannya dengan keyakinan itu tadi, Kirianto. Kita yakin ini kan artinya by data atau bagaimana, Kirianto? Atau hanya pokoknya iki hubungannya dengan ketokohan tadi? Iya, harusnya by data. Semua itu kan dengan data. Track record itu kan data. Ya, si A ini bagaimana sebelumnya? Apakah dia datang ke satu daerah itu untuk merebut agar menjadi raja? Ini kan raja-raja kecil ini ya. Ya. Apakah memang dia sudah punya jejak di daerah itu yang disebut dengan track record tadi yang menguntungkan? Katakan Mas Samsu sebagai seorang seniman. Ya. Apakah pernah tokoh-tokoh tersebut bersentuhan dengan para seniman di daerah itu? Khususnya untuk seniman. Bagi daerah-daerah yang mayoritas pedagang, apakah pernah bersentuhan dengan itu? Ya. Apakah dia sebagai pengeksploitasi pedagang itu? Kan ada saja ini. Ya. Dia mendirikan begini-begini, tapi tidak perhatian bahwa kiri kanannya akan tumbang dengan keberadaan dia. Nah, ini track record semua. Bisa jadi orang itu hebat, tapi kehebatan itu menyengsarakan masyarakat. Kan mungkin terjadi. Ya, moga-moga tidak calon kepala daerah yang sekarang, tapi itu menjadi penting, menjadi perhatian para tokoh. Karena mereka-mereka yang ada di bawah mengikuti kita. Tokoh ya. Maka konsep track record itu menjadi penting. Kalau gitu kriteria pemimpin itu yang bagaimana agar bisa diterima oleh masyarakat ini tadi? Ya, kriteria pemimpin itu kan mereka-mereka yang mampu untuk melihat permasalahan di dalam kotanya. Ya. Dan mampu untuk melihat permasalahan-permasalahan di luar kotanya, ya, sehingga ada hubungan yang simetris ya, ada hubungan antar daerah itu menjadi baik, ngerti tentang dirinya daerahnya, ngerti tentang ancaman dan peluang yang datang dari luar. Ini yang sering selekkan di sini, ya. Makanya sampai sekarang itu menjadi
menjadi jargon yang tidak jalan pada ranah hubungan antar daerah. Batu, Kota Malang, kabupaten, sampai sekarang kan geger saja ini. Ya, ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di 3 wilayah itu kurang bisa untuk mengambil jalan tengah pada waktu ada masalah bertiga. Ya, ya kita nggak tahu apa itu masalah air, sumbernya di mana, masalah pertanian, ya, masalah pembangunan yang sifatnya untuk masyarakat banyak. Ya. Itu ciri-ciri pemimpin, diantaranya tadi yang sudah saya katakan. Ingat, pemimpin itu akan mengendalikan, akan mempengaruhi tentu saja dengan pengaruh yang baik sekian nilai budaya yang ada di daerah itu. Ojo digeruduk sama rata, ya, untuk masing-masing wilayah, masing-masing daerah. Kalau dulu Girianto ada kriteria Hastaproto, itu bagaimana? Gimana? Hastaproto. Kalau kita melihat sejarah jauh ke belakang sana, kalau kita berbicara Hastaproto itu tidak lepas dari kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Zamannya itu, terus zamannya Hayam Wuruk Gajah Mada. Ya, itu kan pemimpin yang ideal. Ya. Tapi mungkin tidak untuk dimasukkan ke dalam kepemimpinan era sekarang. Harusnya. Ya, harusnya. Bagaimana dia bisa bagaimana kondisi sang surya, bagaimana kondisi sang rembulan, bagaimana langit biru di sana, ya, bagaimana air dan sebagainya dalam konteks Hastaproto. Itu kan pemimpin yang ideal memang. Ya. Yang itu dikatakan dalam era Majapahit itu Dewa Nawasanga, ya, yang tengah-tengah Siwa, kan begitu gambarnya bendera Surya Majapahit itu. Ya sangat ideal, tapi ya minimal enggak usah semacam itu untuk daerah. Kalau untuk presiden rupa-rupanya, kalau presiden ya sangat penting gitu. Ya, sangat penting ya. Tapi kalau untuk daerah, cukuplah perhatikan masyarakatmu, ya, yang memang betul-betul dikehendaki oleh mereka, ya. Perhatikan wilayahmu. Memang ada masalah mendasar, Mas Samsu, kalau kita berbicara daerah. Kenapa seorang pemimpin tidak bisa maksimal menjalankan kepemimpinannya? Pertama, dana itu sedikit. Kan sedikit. Nggak mencukupi ya? Ya, untuk mencapai janjinya, nggak ada daerah itu yang mampu untuk mencapai janjinya itu. Kenapa? Tadi itu yang saya katakan, Mas Samsu, pemimpi tadi, ya, katakanlah masing-masing masing-masing daerah itu punya 1,5 triliun katakan. Itu paling-paling yang bisa digunakan untuk pembangunan, ya 30% lah. Ya, 30% itu sudah bagus. Ya. Yang lainnya untuk operasional yang wajib. Yaitu bisa menumbangkan impen-impenannya tadi. Ya, makanya impen-impen tadi segera digugat, untuk ngimpi berikutnya sesuai dengan survei lapangan dan kondisi keuangan. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ulo Piso Nisor Lemari. Ya, Girianto, ketika itu tadi impen-impen itu tadi, bagaimana ketika harus mewujudkan semua itu, tentunya ada kepemimpinan yang terwakili di DPR, suara-suara rakyat ini.
begini. Kita itu seringkali berjalan keluar dari masalah. Ya. Apalagi mau menyelesaikan mau keluar dari masalah. Ya. Kita seringkali tidak paham, meskipun paham seolah-olah tidak paham masalah yang harus dipecahkan itu apa sih? Itu karena tidak tahu. Ya, sebenarnya tahu ya. Ya banyak pertimbangan lah. Karena apa? Karena kepala daerah itu minimal 3 yang harus dipegang. 1 rakyat. Ya, maka ada istilah partisipasi masyarakat dalam membangun daerah itu. Ya, bottom up, dari bawah ke atas. Makanya ada namanya musrenbang des, musrenbang kelurahan. Sampai kecamatan, sampai daerah. Itu kan idealnya berakhir pada daerah itu adalah aspirasi yang ditangkap dari masyarakat. Dari rakyat untuk rakyat biasanya. Dari rakyat untuk rakyat, ya. Yang kedua, pemerintah daerah itu mengambil kebijakan berdasarkan pada catatan hasil dari teknokratik, hasil dari penelitian, hasil dari karya naskah ilmiah, ya, naskah akademik itu. Yang jadi pertanyaan pertama, apakah naskah akademik itu valid? Apa nggawe ini sak geleme? Ya toh? Ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Yang ketiga, bahkan itu sering terjadi. Oh, sering terjadi. Ya, kalau saya berarti sering terjadi itu ya. Sehingga diutak-atik sehingga sesuai dengan keinginan pejabat. Ya. Artinya naskah akademik yang dibangun oleh akademik tadi, ya, itu tidak valid. Bisa jadi awalnya valid. Nah, iki mbok diganti tuh iki, aja sakmono, diganti sakmene. Ada kompromi begitu ya. Otak-atik semacam itu. Kenapa itu terjadi? Karena pemerintah daerah itu juga punya hak politik. Karena rakyat sudah kadung menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah dalam rangka menyusun kebijakan. Iki lho Mas Samsu. Jadi wong dipercaya wong ki ya gak gampang. Ya. Yang tadinya harus ngalor tadi ngidul. Kenapa? Karena alasan politik. Ya. Nah, kalau minimal tiga itu betul-betul diperhatikan dengan baik, yang akhirnya mewujudkan namanya perencanaan pembangunan daerah, dan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, jadi kepala daerah itu gampang. Sebenarnya, ya. Apa yang tidak gampang? Yang tidak gampang itu sebenarnya yang pertama tadi, masuknya dunia politik yang berpengaruh terhadap kebijakan. Murad Marid ini, ya. Apa perbedaannya ketika politik dengan kebijakan ini? Ya tadi kan bisa dirubah. Oh, kompromi. Pada waktu prioritasnya ABC, sekarang diganti AB, C nggak prioritas dan sebagainya. Ya, padahal yang diprioritaskan tadi itu untuk masyarakat. Contoh saja sampai sekarang. Kenapa di satu wilayah itu terus-terusan peristiwa itu terjadi, menyengsarakan masyarakat? Dari waktu ke waktu calon kepala daerah mengatakan itu. Saya selesaikan kemiskinan, kan begitu kebanyakan ya. Mengentas kemiskinan. Ya. Nanti anak sekolah gratis, kan begitu. Ya. Apa nggak bisa? Loh, kalau memang dari awal memang sudah dipikirkan, omongan itu hasil dari penelitian yang seksama, survei yang bagus, bisa. Ya. Bisa. Sudah dihitung anggarannya gitu ya. Iya. Diperkirakan. Sehingga ngomong itu betul-betul harus diemong.
Lek kowe ngomong ngono ki mau ngene iki omonganmu iki. Dadekno lek kowe dadi. Cuma memang masalah-masalah kepemimpinan itu memang syarat dengan masalah-masalah politik, Mas Samsu. Kepala daerah yang mampu untuk mengendalikan ini tidak diseret ke sana kemari, dia luar biasa. Dan di Indonesia tidak banyak yang bisa mandiri, karena syarat-syarat mandiri itu tidak tidak punya istilahnya hutang budi ya dengan orang lain. Kalau Mas Samsu hutang pada saya yakin Mas Samsu pada tahap tertentu ya manut saya. Apakah itu juga merupakan Girianto, kekuatan politik itu bisa mengalahkan kebijakan kepemimpinan? Karena seperti itu, jasa-jasa atau hutang budi atau ya. Bagaimana kita membedakan antara kepentingan itu dengan kepentingan kepemimpinan? Itu kan hasil dari ranah politik, permainan politik memang ya. Tapi kan ranah politik tadi dalam rangka idealnya untuk kesejahteraan masyarakat. Cuman ranah politik itu kan tidak hanya itu. Ya. Ada politik yang berbau masalah uang, ada politik berbau masalah pekerjaan, ada politik macam-macam ya. Yang semua itu sebenarnya pada waktu kebijakan itu diambil berat, Mas Samsu. Ya, sangat berat. Gitu loh. Sehingga kalau sekarang Mas Samsu untuk Kota Batu mau mengusulkan ini, kaum seniman katakan ya menjadi sulit. Jadi sulit. Ya kalau misalnya sulit Girianto, lalu pentingnya visi misi apa Girianto? Kalau pada kenyataannya seperti itu? Ya visi misi itu hanya sebagai slogan saja. Slogan aja? Iya. Visi misi kan jelas. Idealnya ini adalah kehendak rakyat untuk kemuliaan sebesar-besarnya, untuk kemuliaan wilayah. Yang diterjemahkan, dikerjakan begini loh caranya. Ya. Yang jadi masalah sekarang itu kan visi misi tadi kan hanya sebagai jargon saja. Ya mungkin saya tidak tahu ya seperti apa di Batu, di Kota Malang ya. Di bawahnya kalau toh di dalam tulisannya itu terutama pada waktu pertanggungjawaban ya tetap baik, tapi di lapangan ya tunggu dulu. Mimpi rakyat seperti apa yang diakomodir oleh kepala daerah menjadi visi dan menjadi misi. Sasarannya jelas. Ini kalau pada kenyataannya akan berbeda dengan ketika pelaksanaan kepemimpinan itu, maka ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya, Girianto. Kalau visi misi ini ternyata hanya sebuah jargon, misalnya itu diketahui masyarakat, wah visi misi ini gak iso dipercaya ini. Nah, kepercayaan apa yang harus dibangun seorang calon pemimpin atau pemimpin pada masyarakatnya? Pemimpin-pemimpin kita itu kan retorikanya luar biasa, ya. Terutama tentu tim-timnya, ya, mengarahkan bagaimana kamu harus berbicara, kan begitu. Orang kita itu kan masih terlena dengan omongan. Ya tadi itu loh ya, bagi masyarakat yang tidak paham tentang siapa calon kepala daerahnya, itu kan masih omongan saja yang dia percaya. Sehingga tim mereka dengan gesit mengarahkan. Engko lek nang ngene Mas Samsu ngomong bangun kesenian. Kan begitu ya? Ya. Dengan cara yang ilmiah. Karena berhadapan dengan Mas Samsu harus 1 tambah 1 loro. Ya. Kan begitu. Kalau nanti ketemu dengan siapa lagi akan saya bangun sanggar tari di sini. Ya toh? Ya. Jadi kata-kata akan ya. Ya itu kalau orang yang cerdas ya, ya coret saja itu.
Ya. Mungkin juga ketambahan bahasa-bahasa tubuh, Kriyanto ya. Ya, ya kalau itu kalau kita berbicara body language bahasa tubuh itu sebenarnya tampak ya. Tampak. Beberapa waktu yang lalu kita kan sudah mentafsirkan bahasa tubuh, foto-foto calon kepala daerah. Itu bagi orang-orang yang tahu background mereka, track record mereka, dan tahu tampilan itu sudah selesai. Yeah. Dari tiga yang saya pilih siapa, itu sudah selesai. Cuman kan gambar-gambar itu harapan tim, katakan harapan tim atau harapan kepala daerah itu. Oh, masyarakat itu masih bangga dengan orang semacam ini. Maka saya akan tampil dalam gambar semacam ini. Ya. Padahal kalau kita baca gambar-gambar itu kan sebenarnya jelas makna dari ekspresi yang ada dalam gambar. Tapi masyarakat kita kan tidak sampai di situ. Yeah. Tidak bisa menerjemahkan itu. Bahkan biasa jadi masyarakat kita melihat gambar itu sopo tinggi. Kan begitu. Malah nggak kenal. Iya, nggak kenal. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita Ulo Mandi Nisor Lemari. Ya, Kriyanto, ini tadi sudah menarik. Banyak sekali yang perlu dipikirkan calon pemilih maupun yang akan dipilih, Kriyanto. Tapi pada kenyataannya ketika nanti itu dengan visi misinya yang baik, misalnya bebas korupsi, anti korupsi dan macam-macam, tetapi ketika korupsi itu berjalan, bagaimana, Kriyanto? Idealnya nggak boleh berjalan. Nggak boleh berjalan. Berjalan korupsi ya, hati-hati. Ini masa-masa transisi ya, dari Pak Jokowi menuju Pak Prabowo. Ini kalau kita perhatikan gerak-gerik Pak Prabowo, ya, intonasi suara itu betul-betul orang-orang yang korupsi itu akan menemukan jalannya. Ada ketegasan di situ. Iya, ada menemukan jalannya. Akan seperti apa dia. Nah, bagaimana sekarang apabila itu terjadi korupsi dalam arti pemilu kada ini ya, yang kemungkinan juga akan terjadi ya. Sebenarnya begini, Mas. Dalam konteks kita mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang. Karena saya yakin bahwa apabila yang menjadi kepala daerah itu si A, si B, saya C. Si A, si B rusak ini daerah. Saya tahu persis itu. Si A, si B itu. Maka saya secara berdikari akan memenangkan si C. Ya. Sehingga uang tadi itu sebenarnya sebagai tanda perjuangan saya. Untuk ngeman jangan sampai si A, si B jadi kepala daerah. Memperjuangkan si C ya? Nah, memperjuangkan. Niatnya memang seperti itu. Tapi kan tidak tampak. Yang tahu kan kita. Ya, orang-orang tadi. Yang jadi masalah di dalam politik kita itu kan tidak melihat track record tadi, tidak begitu dilihat. Penjahat sekalipun bisa kok menjadi kepala daerah. Ya. Kan tidak dilihat itu. Nah, posisi yang semacam itu digunakan sebagai peluang bagaimana untuk merebut suara melalui katakan uang. Ya, melalui uang. Dalam konteks agama, Mas Arju, ya, kalau sudah itu yang dikerjakan seperti kata depan tadi itu. Ya. Sapa wonge kang nggawa dhuwit haram mlebu omah padha karo ngingu ula mandi sor lemari. Ya. Ngingu ula mandi sor lemari. Makanya hati-hati. Ya. Khususnya untuk masyarakat yang akan ikut pilkada itu. Jangan salahkan ya siapa-siapa.
apabila dalam kehidupan dari waktu ke waktu terancam. Sampai hari ini Mas Samsu, kita tidak bisa 100% menyalahkan kepala daerah yang tidak bekerja pada relnya. Salah dia. Tapi kesalahan tadi kan munculnya dari rakyat sendiri. Dari pilihan itu? Dari pilihan itu sendiri. Karena apa? Karena memilih didasarkan pada berapa uang yang saya terima dari calon siapa. Ini yang kita katakan sebagai ulomandi tadi. Ular berbisa di bawah lemari. Bagaimana? Apapun kalau Anda membawa ular berbisa dalam kamar pasti membahayakan kehidupan kita. Dari awal itu saja sebenarnya calon pemimpin itu sudah akan mensengsarakan masyarakat. Ini kok kan gak ulo dewe-dewe kok. Iki lho ulo gawon lebokno kono. Iki lho sekesor lemari. Kan berbahaya. Dari cara awal itu sudah kelihatan. Dari awal itu sudah kepala daerah yang akan menyengsarakan rakyatnya. Uang tadi itu ulo mandi. Ya, dalam konteks agama, uang itu adalah ular berbisa yang diberikan pada rakyat untuk disimpan. Ya, Besar lemari. Di bawah lemari. Ya. Apa ngerti? Namanya ular itu, iki gak tak copot, kan gak ngerti. Ya. Siapapun yang akan masuk di dalam kamar itu, ya nggak peduli tuannya, katakan begitu ya, berbahaya. Inilah Mas Samsu sebenarnya kalau ada masyarakat mengeluh dari waktu ke waktu. Oh, dhisik janjine ngene, dengan cara ngingu ulo mandi tadi, ya jangan disalahkan. Maka harapan kita kalau ada pesta besar demokrasi semacam ini, hatinya harus ditata. Perhatikan betul siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin saya. Katakan kalau orang desa tidak usahlah berpikir tentang track record macam-macam. Dengan melihat wajah mereka, pasti hatinya akan mengatakan 1, 2, 3 ini, pilih salah satu adalah yang ini. Pertahankan itu. Hati ini ya. Hati. Bagaimana apabila ada uang yang masuk, ulo mandi tadi? Ya. Sekarang lucu Mas Samsu. Jadi untuk menghindari ulo mandi tadi, uang disebar. Ada kan itu? Ya. Disebar ya. Disebar. Ya. Itu gentle kalau itu. Tidak satu demi satu dikasih, harus memilih saya. Berarti orang itu yakin bahwa saya misoge dasarnya ya, dan saya ada dalam hati masyarakat. Lihat saja nanti kampanyenya, ya, dari tempat ke tempat, berani nggak menyebarkan uang, terserah kon katene milih sopo. Ya, itu menginspirasi kalau emang punya uang banyak. Yang jadi masalah Mas Samsu, dari waktu ke waktu kalau saya perhatikan, calon-calon itu kan tidak punya uang banyak. Ya. Jadi menjadi kepala daerah itu nasib lah kira-kira. Beberapa kepala daerah kalau saya tanya itu bagaimana sejarahnya kok bisa jadi kepala daerah gitu. Macem-macem. Ada yang mimpi, ada yang macam-macam Mas Samsu. Ya. Ini menjadi unik di Indonesia itu ya. Sehingga perhatian kita tadi ya, apa masalah-masalah berkaitan dengan keyakinan dahulukan. Kata-kata depan tadi, ojo kengguh saking pekewo. Ya, jangan berubah karena hanya masalah uang. Karena risikonya uang tadi akan berpengaruh terhadap kehidupan berikutnya. Lebih jauh lagi, uang itu sebenarnya membeli kehidupan Anda.
Ya. Ekstrim lagi, kalau Anda sudah terbeli dengan uang dan Anda mencoblos orang yang memberikan uang, itu oleh kepala daerah Anda itu sudah dianggap tidak ada di daerah itu. Wis ketuku. Yes, ketuku wis. Ya toh? Konyolnya kalau semua melakukan seperti itu, bagaimana Kirianto? Untuk menentukan itu. Makanya sekarang kan tadi saya katakan hatinya ditata dulu. Ya. Jadi masyarakat, buat mereka-mereka yang dari pemerintah yang akan mensosialisasi tentang pemilu itu, pemilihan kepala daerah itu, maka konsep ulo mandi itu ditekankan. Ya. Bagaimana dengan uang yang masuk, kan begitu ya? Yang kita terima, kan begitu? Ya. Ingat, jangan menggoyahkan keyakinan kita. Minimal itu bisa menolong. Ya, ini menarik sekali ketika berbicara hati Kirianto, kira-kira dalam koridor budaya Jawa, agar pemirsa juga sedikit paham bagaimana meneguhkan hati untuk menghadapi pilkada ini, Kirianto. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, dengan masalah keyakinan keyakinan. Jadi sebenarnya semua aktivitas dalam kehidupan itu kita kan dalam konteks Jawa ya, kita kan punya sedulur tunggal bayu, ya. Kalau orang pada umumnya kita kan punya hati nurani. Ya. Hati itulah sebenarnya yang mengendalikannya, membisiki apabila kita berjalan pada jalan yang berbahaya. Ya, diajari masyarakat itu untuk berpikir dengan jernih. Risiko-risiko yang akan dihadapi apabila berbuat sesuatu. Nah, ini jadi orang-orang semacam ini yang dibutuhkan. Orang-orang yang mampu untuk memunculkan keyakinan masyarakat bahwa saya berjalan itu sesuai dengan suara hati. Sepertinya belum nampak Kirianto ya, dari beberapa calon kepala daerah yang masuk lewat pintu seperti ini tadi. Ya, tadi itu karena dia berjalan atas dasar ketidakpercayaan, ketidakyakinan. Ya. Sehingga yang dia yakini bahwa dengan beginilah saya akan bisa jadi, kalau tidak saya akan tidak jadi. Ini kan berbahaya. Makanya konsep track record tadi itu menjadi penting. Siapa sih calon wali kota Batu ini, katakan begitu ya? Ya. Apakah ada kata-kata, oh si A itu sudah menyiapkan uang sekian? Kadang-kadang kan terdengar itu ya, terdengar ya. Ya kalau itu yang terjadi, ya tanya pada hati kita. Ya, benarkah itu nanti akan menjadi pemimpin yang amanah? Ya, ingat Mas Samsu, dalam hukum dagang itu, hukum ekonomi itu kan dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Ya. Padahal modal yang dikeluarkan itu berapa sih? Rakyat kita dapat berapa? Paling 100, 200, 300 sampai 500 lah, katakan begitu ya. Dan itu harus mengeruk keuntungan dia yang dia tidak rasakan itu berlipat-lipat. Banyak masalah-masalah terjadi dan tidak salah secara hati nurani, secara kegaifan, katakan begitu ya, apabila pemerintah daerah tidak perhatian terhadap rakyatnya. Karena apa? Sudah dibeli. Karena apa? Dari awal memang rakyat disengsarakan. Dengan apa? Dikasih ulo mandi ngisor lemari. Menarik sekali. Waktu tidak mengizinkan. Yang penting jangan ngingu ulo mandi ngisor lemari. Iya. Ya, terima kasih kehadirannya Kirianto. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa membahas yang lebih menarik. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada malam ini tentang ulo mandi nisor lemari. Saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.